Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi hasyani illa yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudara semua, sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, marilah kita kembali lanjutkan tentang membaca hukum zakat, kitab harta, yaitu harta yang wajib dizakati ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang harta-harta yang wajib dizakati, dan pada pertemuan kali ini kita akan langsung membaca tentang nisabnya. Dan yang pertama kita akan membacakan tentang nisab dan zakat unta. Jumlah pertama, satu nisab unta adalah 5 ekor ya. 5 sampai 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing ya. Perhatikan. Jadi 5 sampai 9 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. 10 sampai 14 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing. 15 sampai 19 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing. 20 sampai 24 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing. 25 sampai 35 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu madkhat atau unta betina umur 1 sampai 2 tahun. 36 sampai 45 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu lobun atau unta betina umur 2 sampai 3 tahun. 46 sampai 60 ekor unta zakatnya 1 ekor hikah atau unta betina umur 3 sampai 4 tahun. 61 sampai 75 ekor unta zakatnya 1 ekor jadza'ah, unta betina yang umur 4 sampai dengan 5 tahun. 76 sampai 90 ekor unta zakatnya 2 ekor bintu labun. 91 sampai 120 ekor unta zakatnya 2 ekor hikah. 120 ekor unta zakatnya 3 ekor bintu labun. Kemudian setiap bertambah 40 ekor unta zakatnya adalah 1 ekor bintu labun. Setiap bertambah 50 ekor unta zakatnya 1 ekor hikah. Penjelasannya, dalam surat Abu Bakar dikatakan 24 ekor unta ke bawah maka zakatnya adalah kambing. Setiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlahnya mencapai 25 sampai 35 ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu ma'had. Jika jumlah mencapai 36 sampai 45 ekor unta maka zakatnya 1 ekor bintu labun. Jika jumlahnya mencapai 46 sampai 60 ekor unta maka zakatnya 1 ekor hikah yang telah produktif. Jika jumlahnya mencapai 61 sampai 75 ekor unta maka zakatnya 1 ekor jadza'ah. Jika jumlahnya mencapai 76 sampai 90 ekor unta maka zakatnya 2 ekor bintu labun. Jika jumlahnya mencapai 91 sampai 120 ekor unta maka zakatnya 1 ekor hikah yang telah produktif. Jika jumlahnya lebih dari 120 maka dalam setiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor bintu labun, dan setiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor hikah. Barang siapa hanya memiliki 4 ekor unta maka tidak ada kewajiban zakatnya kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkan. Jika untanya mencapai 5 ekor maka zakatnya 1 ekor kambing. Yang berikutnya adalah nisab dan zakat sapi. Jumlah pertama satu nisab sapi adalah 30 ekor. 30 sampai 39 ekor sapi
zakatnya 1 ekor tabi atau sapi yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua. 40 sampai 49 ekor sapi, zakatnya 1 ekor musinah, sapi yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Penambahan jumlah berikutnya dihitung seperti di atas. Penjelasannya, Tirmidzi 623, Abu Daud 1576 dan selainnya. Keduanya meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Dia berkata, Rasulullah mengutusku ke Yaman dan memerintahku agar mengambil dari setiap 30 ekor sapi 1 ekor tabi jantan atau betina, dan dari setiap 40 ekor sapi 1 ekor musinah. Yang berikutnya adalah nisab dan zakat kambing. Jumlah pertama, 1 nisab kambing adalah 40 ekor. 40 sampai 120 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing jadza'ah umur 1 tahun dan masuk tahun kedua, atau 1 ekor kambing saniyah umurnya 2 tahun dan masuk tahun ketiga. 121 sampai 200 ekor kambing, zakatnya 2 ekor kambing. 201 sampai 400 ekor kambing, zakatnya 3 ekor kambing. 401 sampai 500 ekor kambing, zakatnya 4 ekor kambing. Kemudian setiap 100 ekor kambing, zakatnya 1 ekor kambing. Penjelasannya, dalam surat Abu Bakar dikatakan, zakat kambing yang digembalakan adalah sebagai berikut. Jika jumlahnya mencapai 40 sampai 120 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 120 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 200 sampai 300 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika jumlahnya lebih dari 300 ekor kambing, maka dalam setiap 100 ekor kambing, zakatnya adalah 1 ekor kambing. Jika jumlah kambing kurang dari 40 ekor, maka tidak ada kewajiban untuk menzakatinya, kecuali jika pemiliknya ingin mengeluarkannya. Berikutnya adalah zakat binatang yang dimiliki bersama. Binatang yang dimiliki oleh 2 orang, maka kewajiban zakatnya berlaku seperti zakatnya 1 orang dengan 7 syarat. 1. Jika kandangnya sama. 2. Dilepaskan pada tempat yang sama. Yang ketiga, digembalakan pada tempat yang sama. Yang keempat, pejantannya sama. Yang kelima, tempat minumnya sama. 6. Pemerah susunya sama. Yang ketujuh, tempat susunya sama. Penjelasannya, 2 orang yang memiliki harta bersama, maka keduanya harus mengeluarkan zakat seperti halnya jika keseluruhan harta itu dimiliki oleh salah seorang di antara mereka. Ketentuan ini berlaku jika terpenuhi syarat-syarat yang akan kami sebutkan dalam surat Abu Bakar. Disebutkan tidak bisa dikumpulkan harta yang dimiliki secara terpisah, dan tidak boleh dipisahkan harta yang dimiliki secara bersama karena takut mengeluarkan zakat. Jika 2 orang memiliki harta bersama, maka keduanya harus saling bermufakat dengan sama rata. Artinya, jika bagian setiap pemilik terpisah dan berbeda dari yang lainnya, maka harta tersebut tidak usah dikumpulkan agar terkena kewajiban zakatnya. Sebaliknya, jika sebagian bercampur, maka harta tersebut tidak boleh dipisahkan agar tidak ada kewajiban zakatnya, karena jumlahnya akan kurang dari nisab. Jika zakat diambil dari salah seorang yang terlibat dalam kepemilikan harta bersama, maka masing-masing orang yang memilikinya harus menanggung sesuai dengan jumlah kepemilikannya. Dia harus memberikan kepada serikatnya atau meminta darinya. Nisab dan zakat emas. Nisab emas adalah 20 miskol, zakat 2,5%, yaitu setengah miskol. Jika jumlah lebih, maka perhitungannya seperti ini. Nisab uang adalah 200 dirham, zakatnya 2,5%, yaitu 5 dirham. Jika jumlahnya lebih, maka perhitungan seperti itu, tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah.
Dasar penentuan nisab dan zakat emas ini adalah kabar yang diriwayatkan Abu Daud 1573 dan selainnya dari Ali, dari Nabi, beliau bersabda, "Walaisha 'alaika syai'a ya'ni fil dhuhabi hatta yakuna laka isruna dinaron fa idza kana laka isruna dinaro wa hala 'alaiha al-haulu fa fiha nisfu dinari fama zada fa bihisabi dzalika." Tidak ada kewajiban bagimu yaitu dalam emas sehingga engkau memiliki 20 dinar. Jika engkau memiliki 20 dinar dan cukup haulnya, maka zakatnya adalah setengah dinar. Jika lebih maka perhitungannya seperti itu. Dinar adalah mitskol. Sekarang setara dengan setengah lebih lira Inggris. Kemudian penjelasan yang kedua, dalam surat Abu Bakar disebutkan zakat perak adalah 0,25%. Dasarnya adalah Rasulullah SAW, laisa fi maduna hamsi awaki minal wariki sodakoh. Jika jumlah tidak sampai 5 aukiyah maka tidak ada zakatnya. Hadis riwayat Bukhari 1413 dan Muslim 980. Sedangkan lafaz ini adalah riwayatnya aukiyah adalah 40 dirham. Yang ketiga, tidak ada kewajiban zakat pada perhiasan yang mubah. Tidak ada kewajiban zakat bagi pada perhiasan yang mubah. Dasarnya adalah kabar Baihaqi dan selainnya dari Jabir bahwa Rasulullah bersabda tidak ada kewajiban zakat untuk perhiasan. Baihaqi 4/138. Maksudnya perhiasan yang dibolehkan adalah cincin perak bagi laki-laki atau gelang emas dan selainnya bagi perempuan. Nisab dan zakat hasil pertanian dan buah-buahan. Nisab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasya, yaitu 1600 ritel Irak. Jika jumlahnya lebih maka perhitungan seperti itu detailnya. Jika disirami dengan hujan atau air yang mengalir maka zakatnya 10%. Jika disirami dengan kincir mesin atau dengan membayar air maka zakatnya 5%. Penjelasan nisab hasil pertanian buah-buahan adalah 5 wasya. Dasarnya adalah Rasulullah, laisa fi maduna hamsati au syukin sodakoh. Jika tidak sampai 5 wasya maka tidak ada kewajiban zakatnya. Hadis riwayat Bukhari 1340 dan Muslim 979. Dalam riwayat Muslim disebutkan, laisa fi habba wala tamri sadaqatun hatta yabluhu hamsata ausuki. Biji-bijian dan tamar atau kurma kering tidak ada sedekahnya hingga mencapai 5 wasya. Ibnu Hibban menambahkan 1 wasya itu adalah 60 sya. 1600 ritel Irak sekarang kira-kira setara dengan 715 kg. Yang ketiga, maksud air yang mengalir adalah air yang mengalir di permukaan bumi berasal dari gunung atau sungai besar. Maksud disiram adalah dikeluarkan dengan alat dari sumur dan selainnya. Bukhari 1412 meriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi, beliau bersabda, Fima syakot sama'u wal uyunu au kana asyariyal usru
wa ma syukiya bin nadahi nisful usyri, yang artinya jika pertanian itu disirami dengan air hujan dan mata air, atau ia adalah sawah tada hujan, maka zakatnya 10%. Jika diairi dengan kincir, maka zakatnya 5%. Muslim 981 dari Jabir bahwa dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fima syaqat al-anharu wal khaymul usyuru wa fima syukiya bisaniyati nisful usyri." Jika pertanian itu diairi oleh sungai, awan, dan hujan, maka zakatnya 10%. Jika diairi dengan kincir, maka zakatnya 5%. Ya. Dalam riwayat Abu Daud 1596, atau jika diairi dengan hujan, maka zakatnya 10%. Zakat buah-buahan dikeluarkan setelah anggur berubah menjadi kismis, anggur kering, dan rutab, kurma basah, berubah menjadi kurma kering. Zakat pertanian dikeluarkan ketika memanennya. Ya, Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, ya. Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Selanjutnya adalah zakat barang-barang dagangan. Barang-barang dagangan dikalkulasikan pada akhir tahun dengan harga pembeliannya, harga modal. Jika telah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Emas dan perak yang didapat dari hasil tambang, maka zakatnya dikeluarkan 2,5% pada saat itu juga. Jika emas dan perak itu didapatkan dari rikas atau harta karun, maka zakatnya 20%. Penjelasannya: 1. Jika barang dagangan itu dibeli dengan uang, maka ia dikalkulasikan dengan uang juga. Jika dibeli dengan emas, maka ia dikalkulasikan dengan emas juga. Jika dibeli dengan perak, maka dikalkulasikan dengan perak juga. Seperti inilah selanjutnya. Bukhari 1428 dan Muslim 1710 meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah, beliau bersabda, zakat rikas adalah seperti 1/5 atau 20%. Rikas harta karun adalah barang dikeluarkan dari timbunan pada masa jahiliyah, entah itu emas atau perak. Zakatnya dikeluarkan segera setelah mendapatkannya. Baiklah teman-teman semuanya, itulah harta yang wajib disakati dan ketentuan berapa jumlahnya sesuai dengan nisabnya. Baik teman-teman, semoga apa yang saya bacakan akan bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri dan buat teman-teman yang ikut menonton video ini. Apabila dalam saya membacakan tadi banyak kesalahan, mohon dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.